Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafdi Fauzan Ilham Firdaus. Saya masih mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika, semester 4, kelas B. Di sini saya akan membuat sebuah perancangan dengan studi kasus, yaitu perancangan jaringan komputer di sekolah SMA Negeri 1 Muhammadiyah menggunakan Cisco paket Tracer. Langsung saja ke perancangannya. Nah, untuk detail studi kasusnya, pada sekolah Muhammadiyah ini terdapat 3 gedung. Yang pertama gedung A, gedung B, dan gedung C. Di mana dari setiap gedung tersebut terdapat 3 lantai, dan dari setiap lantai kita menghubungkan menggunakan PC dan printer. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk gedung saya menggunakan router, dan untuk setiap lantai saya menggunakan switch, dan menghubungkan setiap lantai saya menggunakan device PC dan printer. Langsung saja. Nah, mungkin seperti ini untuk setiap gedung dihubungkan ke 3 lantai, gedung B 3 lantai, dan gedung C 3 lantai. Nah, untuk setiap lantainya di sini saya menggunakan PC dan printer. Lakukan hal yang sama untuk semuanya. Nah, mungkin susunan perangkat yang saya gunakan mungkin seperti ini. Lalu selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel strike. Dari setiap PC dan printer dihubungkan ke switch itu setiap lantai. Nah, jika telah selesai menghubungkan setiap device PC dan printer ke setiap lantai, langkah selanjutnya kita menghubungkan dari setiap lantai ke setiap gedung. Sama menggunakan kabel strike. Nah, untuk fast internetnya di sini kurang. Kita tambahkan port untuk fast internet di router 0.
matikan terlebih dahulu, lalu kita pilih yang PT router NIM 1 CFE, kita masukkan 2 port, lalu kita aktifkan kembali. Nah, kita pilih yang fast internet 6.0. Selanjutnya kita tambahkan port pada router 1. Sama seperti router 0, kita matikan terlebih dahulu. Kita pilih yang PT router NIM 1 CFE, lalu tambahkan 2 port, lalu aktifkan kembali. Nah, itu kita sambungkan fast internet 21 ke fast internet 60. Lakukan hal yang sama untuk router PT 2. Kita tambahkan, kita matikan dulu, kita pilih yang ini sama, tambahkan satu saja karena dia hanya membutuhkan hubungan dari B ke C. Di sini tambahkan 2, 6. Nah, setelah selesai membuat sambungannya menggunakan kabel strike, lalu selanjutnya menghubungkan setiap gedung, yaitu gedung A, gedung B, dan gedung C menggunakan kabel cross. 7. Oh iya, kita tambahkan satu port lagi, matikan dulu. Nah, kita pilih ini, tambahkan satu, kita aktifkan kembali, ini juga sama, kita tambahkan satu. Oh, kita matikan dulu, kita tambahkan satu, kita hidupkan kembali. Lalu kita pilih yang fast internet 8 ke fast internet 7. Nah, langkah selanjutnya kita membuat konfigurasi agar dari setiap gedung terhubung ke setiap lantai dan dari setiap lantai terhubung ke setiap device. Yang pertama, untuk kita kasih keterangan dulu, ini gedung A, ini gedung B, dan ini untuk gedung C. Nah, untuk yang pertama kita membuat konfigurasi pada gedung A atau pada router 0. Kali router tersebut pilih CLI, lalu di sini yes atau no, kita pilih no, enter kembali, enable config terminal untuk membuat konfigurasi pada terminal. Lalu di sini kita lihat FA00, kita akan membuat konfigurasi pada interface fast internet 00. Interface fast internet 00, lalu kita buat. Nah, untuk setiap PC dan printernya kita buat menggunakan DHCP. Di sini masukkan IP DHCP full, kita kasih keterangannya yaitu kelas 10A misalnya. Nah, untuk selanjutnya kita kasih network addressnya itu 192.168.1.0, kita pakai IP kelas C 255.255.255.0. Nah, untuk selanjutnya kita kasih default routernya yaitu 192.168.1.1, lalu enter. Selanjutnya kita membuat DNS servernya 8888, enter, selesai, klik exit, lalu kita write untuk menyimpan konfigurasi dan membuat konfigurasi. Nah, langkah selanjutnya default router ini yang 192.168.1.1 kita masukkan di interface fast internet 00. Nah, di
sini kita masukkan 192.168.1.1. Kita klik subnet masknya sekali. Nah, secara otomatis dia akan mengisi dengan otomatis. Kita klik on kan. Nah, selesai. Nah, maka secara otomatis di kabel listrik ini sudah berubah menjadi warna hijau. Kita tunggu hingga dia bisa terhubung ke lantai 1. Sambil menunggu kita kasih keterangan. Nah, ini kasih keterangan lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan sama seterusnya. Nah, selesai. Kita rapikan. Nah, jika sudah seperti ini, dia artinya tersambung, namun karena pada router sebelumnya kita membuat kode program yaitu pada device menggunakan DHCP. Nah, kita tinggal setting saja DHCP requesting. Nah, DHCP request successful. Nah, di CLI router tadi kita sudah memasukkan default routernya yaitu 192.168.1.1. Nah, secara otomatis dia akan mengisi IP address 1.2. Nah, kita lakukan yang sama pada printer, kita DHCP. Nah, default gateway-nya 192.168.1.1 dan DNS servernya 8.8.8.8. Nah, kita coba apakah dia sudah berhasil terkoneksi antara PC 0 dan printer 0. Kita coba. Nah, successful. Dia sudah terkoneksi antara PC 0 dan printer 0 di lantai 1 gedung A. Untuk langkah selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Itu pada kita lihat di sini FA Fast Ethernet 10. Kita buat, kita exitkan dulu, lalu kita config terminal. Nah, Ethernet interface FA 10. Kita masukkan IP DHCP pool, lalu kita kasih keterangan kelas 10B misalnya. Kita kasih network address-nya yaitu 192.168.2.0 255.255.255.0. Lalu kita buat default routernya atau default gateway-nya yaitu 192.168.2.1. Lalu untuk DNS servernya kita masukkan DNS server yang sama 8.8.8. Nah, selesai, exit, lalu simpan dan buat konfigurasi. Nah, kita masukkan 192.168.2.1 di Fast Ethernet 10. Nah, ini 192.168.2.1. Klik saja lalu kita aktifkan. Nah, pada switch tersebut yang pertama, lantai pertama itu 192.168.1.0, untuk yang lantai 2 192.168.2.0, dan untuk lantai 3 192.168.3.0, dan lantai gedung B dan lantai gedung C selanjutnya sama, itu 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0. Untuk selanjutnya kita konfigurasi untuk lantai yang ketiga itu di Fast Ethernet FA60. Exitkan dulu. Nah, kita buat config terminal baru. Fast interface Fast Ethernet FA60. Kita masukkan IP DHCP pool kelas 10C, lalu ini kita masukkan network 192.168, berarti sini 3.0 255.255.255.0
kita masukkan default routernya 192.8.3.1. Nah, untuk DNS servernya sama 8.8.8.8. Selesai, kita exitkan, kita tulis dan buat konfigurasi. Aktifkan. Nah, selesai, kita DHCP kan. Oke, berhasil. Nah, oke. Oh, kita tunggu dulu. Nah, selesai, kita buat. Nah, kita buat ulang. Nah, berhasil. Nah, masuk. Oke, kita coba dari tiap lantai apakah terhubung printer 0 ke printer 2 pilot. Nah, kita coba sekali lagi printer 0 ke printer 2 successful. Nah, artinya berhasil. Lalu dari PC 0 ke PC 2 pilot, kita coba sekali lagi PC 0 ke PC 2. Nah, successful. Kita coba PC 1 ke PC 2. Nah, successful. Artinya pada konfigurasi di gedung A, pada setiap lantainya sudah terhubung dan berhasil terkoneksi. Untuk langkah selanjutnya yaitu di gedung B. Nah, untuk di gedung B lakukan hal yang sama pada gedung A.
Setelah selesai, untuk selanjutnya kita buat setiap device PC dan printer di gedung C menggunakan DHCP. Successful. Oke. Berhasil. Oke. Nah, berhasil. Oke. Untuk gedung B kita cek. Untuk gedung B kita cek. Nah, ini kita DHCP kan. Nah, jika telah selesai kita coba setiap lantai di gedung B apakah sudah terhubung. Nah, terhubung. Kita coba sekali lagi. Nah, successful, berhasil. PC. Nah, sekali lagi. Nah, berhasil. Untuk selanjutnya di setiap lantai pada gedung C. Coba apakah dia berhasil. Nah, berhasil. Printer ke printer. Coba sekali lagi. Nah, berhasil. Kita coba sekali lagi dari PC ke PC. Nah, berhasil. Nah, jika telah selesai menghubungkan dari setiap lantai pada masing-masing gedung sudah terhubung device-nya, itu PC dan printer. Langkah selanjutnya bagaimana kita bisa menghubungkan antara setiap lantai dari setiap gedung dihubungkan ke gedung lain dan setiap lantainya. Jadi di gedung A kita hubungkan ke gedung B dan gedung B kita hubungkan ke gedung C. Nah, untuk selanjutnya kita konfigurasi di gedung A. Sebelumnya kita lihat ini di FA70. Kita buat IP address untuk menghubungkan ke gedung B. Kita gunakan IP bebas ya. Ini saya menggunakan 10.1. Kita coba hubungkan ulang 10.1. Dan ini sama di FA70 gedung B. 192.168.10.2. Kita coba aktifkan. Nah, telah selesai terhubung. Dan dari gedung B FA80 dan FA70 80 192.168. Nah, di sini jangan menggunakan IP 10 lagi, tapi ganti menggunakan, di sini saya mengganti menggunakan 20.1. Nah, kita aktifkan. Lalu di router gedung C di FA70 kita masukkan 192.168.20.2. Nah, kita aktifkan. Nah, sudah terhubung. Kita coba apakah setiap gedung tersebut sudah terhubung. Kita coba. Nah, pilot. Kita coba sekali lagi. Nah, successful. Kita coba dari gedung B ke gedung C. Pilot. Nah, kita coba sekali lagi. Oke, berhasil. Kita coba gedung A langsung ke gedung C. Tidak berhasil karena di sini belum menghubungkan menggunakan RIP. Nah, selanjutnya kita hubungkan menggunakan RIP 92.168.10.0. Nah, kita tambahkan. Lalu untuk yang kedua
di 7, 10 dan kita cek 8, 20, tambahkan 20, 192, 168, 30.0. Nah, saya kita tambahkan. Oh iya, di sini saya lupa kita tambahkan server untuk menghubungkan semuanya ke server. Nah, di sini untuk server kita menggunakan kabel strike dari switch. Nah, lalu kita buat konfigurasi 192, 168, 3.1. Nah, sini 192, 168, 3.2. Untuk DNS servernya kita samakan 8888. Nah, setelah itu kita tambahkan pipe untuk menghubungkan ke server 192, 168. Oh, ini sebelumnya di sini 30 ini untuk menghubungkan ke server, dan di sini nah untuk di sini kita belum menambahkan IP untuk router gedung B, yaitu 20.0. Kita tambahkan 20.0. Nah, kita sudah menambahkan, maka selanjutnya kita tambahkan IP pada setiap rantai ini 192, 192, 168, 1.0, 192, 168, 2.0, 192, 168, 3.0. Kita tambahkan di sini 192, 168, 1.0. Tambahkan 192, 168, 2.0. 192, 168, 3.0. Nah, jika semua rantai sudah kita masukkan pada router tersebut 1.0, 2.0, 3.0, dan ini untuk router di gedung A, router gedung B, dan router salah maksudnya, maaf, untuk server IP server itu 30.0. Kita lakukan hal yang sama pada gedung B dan gedung C. Nah, 192, 168, 10.0, 192, 168, 20.0, 168, 3.0. Nah, kita tambahkan ini 4.0, 5.0, 6.0, 4.0. Nah, IP ini harus sama dengan yang sudah kita masukkan di CLI tadi. Nah, ini di internet 60 kita masukkan 6.1, di sini berarti 6.0 untuk yang lantai 3 gedung B. Nah, ini 50, dan ini, nah ini 40, harus sesuai. Nah, jika sudah, kita lakukan yang sama di gedung C. 192, 168, 20.0. Nah, kita masukkan di untuk IP switch lantai 1, lantai 2, lantai 3 berarti 7.0, 8.0, 9.0 berurutan. 7.0, 8.0, 9.0. Nah, kita selesai. Ini kita DHCP saja. Nah, request successful. Kita coba apakah berhubung dari PC 0 ke PC 4. Nah, berhasil.
PC 0 ke PC 8 berhasil. Dari printer 0 ke PC 6 gagal. Kita coba lagi, printer 0 ke berapa tadi, coba PC 7. Nah, berhasil. Coba printer 6 ke printer 3 berhasil. Kita coba bebas saja ya. Nah, coba ke sini, iya gagal. Kita coba sekali lagi. Kita coba aja ya, sampai dia memang benar-benar berhasil. Ini enggak, coba lagi, berhasil. Nah, kita coba dari gedung A ke printer 4 gedung B gagal. Kita coba lagi, gedung A ke printer, nah berhasil. Kita coba dari gedung C ke PC 0, nah berhasil. Dari gedung B ke PC 6 berhasil. Nah, sudah berhasil. Untuk selanjutnya dari server ke gedung C berhasil. Dari server ke gedung B berhasil. Nah, server ke gedung A, nah berhasil. Kita ke lantai 3, oh tidak bisa. Kita ke device, sorry, nah berhasil. Printer, oh dia berhasil. Kita coba cek saja satu persatu sehingga memang benar-benar berhasil. Coba ke printer, dia berhasil. Nah, ini berhasil, ini juga berhasil. Nah, berarti di sini kita sudah berhasil membuat konfigurasi dari studi kasus tersebut, yaitu perancangan jaringan komputer di sekolah SMA Negeri 1 Muhammadiyah menggunakan Cisco paket tracer, di mana setiap gedung tersebut itu menggunakan router dan setiap lantai menggunakan switch, dan dari setiap switch itu dihubungkan menggunakan device satu PC dan satu printer. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau penyampaian dalam berkata-kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.